Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Sobat Indonesia bersama kami. Kali ini kita akan membahas satu topik bersama Ibu Yuni di sini dan saya Ibnu Darmawan. Dan topik yang akan kita bahas masih terkait dengan penelitian kuantitatif, betul ya Bu ya? Yes. Nah, kita akan membahas tentang teknik sampling ya Bu ya. Ya. Nah, ini kalau berdasarkan pengalaman di kelas seperti itu, teknik sampling menjadi satu hal yang sulit gitu Bu untuk mahasiswa seperti itu, atau gimana Bu dari pengalaman Bu Yuni? Iya, kayaknya agak ketukar-tukar antara teknik sampling sama cara mengumpulkan data. Oke. Ya, jadi cara mengumpulkan data itu kan ada kayak survei, observasi ya. Betul sekali. Tapi teknik sampling itu sebetulnya ada hubungannya dengan bagaimana cara kita mendekati responden. Oke. Ya. Kalau dari teknik sampling sendiri itu sebenarnya ada berapa jenis Bu, atau memang mahasiswa sebenarnya hanya bingung saja seperti itu untuk menentukan yang mana nih yang akan digunakan seperti itu? Iya, benar. Pertama, kalau menurut saya sih cara paling gampang untuk mengenali adalah tahu dulu siapa populasinya. Oke. Jadi tahu dulu populasinya, sifatnya bagaimana nih, heterogen atau homogen. Nah, karena kan lumayan banyak ya teknik sampling ya. Ya. Ada purposif, ada non purposif gitu kan, terus juga ada random itu sampling. turunnya juga banyak gitu kan. Mas Ibnu, Ya. kita mau bahas yang paling sering ya, teknik sampling yang paling sering kita temui atau paling mudah digunakan Oleh mahasiswa gitu ya Bu? ya, oleh Oke. mahasiswa. Jadi pernah dengar ya teknik purposif, Oh ya, Random purposive sampling, purposif sama random sampling. Ada dua ya Bu ya? Oke, ada Oke. dua. Kita bahas ini aja ya Mas ya. Boleh. Bedanya apa? Boleh, kita mulai dari purposive dulu Bu nih. Purposif. Hmm. Oke. Purposif ini kriteria atau cirinya adalah di sini peneliti itu punya namanya purposif ya. Dia punya purpose. Oke. Peneliti punya tujuan. Tujuan gitu ya. Iya. Siapa yang dia ingin tahu, Oke. ingin dia dalami lebih lanjut, maka peneliti boleh memilih. Ya, dia punya kriteria. Kriterianya apa? Ya sesuai dengan tujuan penelitiannya apa. Misalnya ingin mengetahui bagaimana sih kondisi misal pasien autoimun misal, ya kan? Berarti kan dia akan cari responden yang punya karakter itu. Atau mau misalnya mencari tahu dampak kampanye misalnya politik Satu di tokoh tertentu satu gitu. tokoh tertentu gitu. Nah, berarti kan harus tahu dulu nih ya, orang tersebut terpapar nggak sama kampanyenya gitu. Nah, orang-orang yang punya kriteria inilah yang kemudian cara mengambil informasinya atau samplingnya adalah dengan purposif. Dengan purposif. Ya, oke. Beda sama yang Random sampling. Nah, kalau random seperti apa Bu ini? Nah, kalau random itu jadi gini, kita atau peneliti boleh ambil responden siapapun Siapapun gitu dimanapun, ya. nggak ada kriteria tertentu karena semua anggota dalam sampel tersebut merupakan anggota dari populasinya. Baik. Oke, contohnya ya. Contohnya misalnya mau meneliti tentang bagaimana kualitas pelayanan pendidikan di mahasiswa ya, kepuasan mahasiswa pada pelayanan di kampusnya misalnya. Duh, belibet banget. Atau kita langsung aja pakai UII juga. Pakai UII misalnya ya. Benar. Jadi peneliti ingin tahu apakah mahasiswa UII puas dengan pelayanan perpustakaan misal, atau bagaimana dosen dalam mengajar misalnya ya. Nah, itu kan karena semuanya mahasiswa UII maka semuanya boleh dong jadi responden. Baik. Ya kan, tanpa kecuali. Jadi yang diambil sama peneliti siapapun itu akan memberikan hasil yang insya Allah valid dan reliable karena sesuai. Dan semua memiliki kesempatan yang semua sama. Memiliki kesempatan yang sama. Dan di sini peneliti fokusnya adalah representatif yang luas gitu ya. Nah, bedakan dengan misalnya ternyata judulnya itu bagaimana kepuasan mahasiswa di Yogyakarta terhadap misalnya layanan perpustakaan UII misalnya. Spesifik ke layanan UII spesifik ke gitu UII. Nah, berarti apakah kita bisa tuh tanya sama mahasiswa yang di luar UII?
Kalau kita tanya sama mahasiswa yang bukan mahasiswa UI, kira-kira nyambung nggak? Tidak nyambung. Nggak nyambung ya. karena dia nggak pernah mengalami punya pengalaman datang ke perpustakaan UI atau misalnya pelayanan apapun yang ada di UI. Berarti menggunakan teknik sampling Random ya? Iya. Oke. Itu aja dulu Mas. Baik. Next kita akan bahas yang lainnya. Oke, kita akan bahas yang lainnya. Yes. Baik, itu dia diskusi kita terkait dengan teknik sampling yang sering sekali digunakan oleh mahasiswa dalam penelitian kuantitatif seperti itu. Yes. Tadi ada 2 yang perlu dipahami. Yang pertama adalah purposive dan random sampling seperti itu. Kita akan berdiskusi untuk topik-topik selanjutnya di bagian yang lain. Jadi tetap ya betul nantikan topik-topik selanjutnya di Konisia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.